Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mustafa, NPM 1831030205, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan materi hermeneutika sahiran teori Manazum Magaza dengan mata kuliah hermeneutika Al-Quran. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu biografi Sahiron. Dia memiliki nama lengkap yaitu Sahiron Samsudin. Dia dilahirkan di kota Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968. Latar belakang keagamaan keluarga Sahiron adalah penganut aliran Sunni tradisional, yang memang menjadi aliran teologi Islam yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebelum melanjutkan studinya ke Kanada dan Jerman untuk belajar studi Islam dan hermeneutika, Sahiron memperoleh pendidikan tradisional dan modern secara formal dan informal dari bangku SD hingga SMA. Saat beliau menginjak masa perkuliahan, pertama kalinya yang harus dilakukan ialah mengembangkan intelektualnya, sehingga ia ingin mengkombinasikan ilmu tradisional yang ia peroleh dari ilmu dengan ilmu modern, sehingga menjadi keinginannya untuk mempelajari keilmuan Islam dan keilmuan Barat yang lebih mendalam dengan meneruskan studinya ke negara Kanada dan Jerman. Riwayat pendidikan Sahiron di jenjang S1, dia di IAIN Sunan Kalijaga jurusan Tafsir Hadis, dan lanjut ke S2 di McGill University Institute of Islam dengan jurusan Institute of Islamic Student, dan S3 dia di Otto Friedrich University Bamberg jurusan Islamic Student di Jerman. Karena minimnya informasi biografi Sahiron Muslim, hanya itu yang saya dapatkan. Jika ada kekurangan bisa ditanyakan pada kolom komentar atau di grup yang kita bahas nanti. Lanjut ke materi teori Sahiron. Teori Sahiron Samsudin membagi aliran hermeneutika dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran menjadi 3 aliran, yaitu aliran objektivis, aliran objektivis cum subjektivis. Menurutnya, dengan melihat kecenderungan dari aliran-aliran umum tersebut, bahwa di sana terdapat kemiripan dengan aliran dalam penafsiran Al-Quran saat ini, sehingga ia pun membagi tipologi penafsiran kontemporer menjadi 3, yaitu quasi-objektif tradisional, pemandangan quasi-objektif modern, dan pemandangan subjektif. Dari 3 pandangan di atas, menurut Sahiron yang dapat diterima adalah pandangan quasi-objektivis modernis, sebab di sana terdapat keseimbangan hermeneutika dalam arti memberikan perhatian yang sama terhadap makna asal literal dan pesan utama dari balik makna literal, dengan memberikan penjelasan tambahan tentang signifikasi. Kemudian ia mengistilahkan teori pembacanya tersebut dengan pembacaan Manazum Magaza. Jadi, teori penafsiran hermeneutika yang paling sesuai adalah pembacaan Manazum Magaza, yaitu penafsiran yang menjadikan makna asal literal, makna historis tersurat sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks, signifikasi, makna terdalam tersirat. Menurutnya, sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan makna literasi teks, karena ia monositik, objektif, dan historis,
historis statis, sementara pemaknaan terhadap signifikasi teks bersifat pluralis, subjektif, juga intersubjektif, dan historis dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendekatan seperti ini menurutnya mereka merupakan gabungan antara wawasan teks dan wawasan penafsiran, antara masa lalu dengan masa kini, antara aspek ilahi dengan aspek manusiawi. Maka, menurut mereka, teori penafsiran yang didasarkan pada perhatian yang sama terhadap makna dan signifikasi terhadap Blenchel Hermeticus, Sahiran menegaskan bahwa teori penafsiran Manazum Magaza ini sejatinya merupakan elaborasi teori aplikasi Gadamer. Menurutnya, teori ini persis sebagai konsep Al-Ghazali yang membedakan antara al-mana al-zahir dan al-mana al-batin. Nasr Hamid Abu Zaid menamakannya dengan Manazum Mana dan Magaza. Hirsch menyebutnya meaning dan significance, dan Gadamer yang mengistilahkannya dengan sin dan genepa. Lanjut ke materi pendekatan Manazum Magaza. Yang dimaksud dengan istilah pendekatan Manazum Magaza adalah suatu eksegetis pendekatan di mana seorang mencoba untuk menangkap makna historis asli mana dari teks, yaitu Al-Quran, yang dipahami oleh pembaca pertama, dan untuk mengembangkannya signifikasi Magaza untuk suatu kontemporer. Jadi, Manazum Magaza yaitu penafsiran yang menjadikan makna asli literal makna historis menjadi pijakan awal untuk memahami pesan utama teks. Menurutnya, sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan karena literasi teks, karena ia monositik, objektif, dan historis, statis. Sementara pemaknaan terhadap signifikasi teks bersifat pluralis subjektif, juga intersubjektif, dan historis dinamis sepanjang peradaban manusia. Secara umum dapat dijelaskan bahwa inti dari teori kesadaran sejarah tersebut dan teori prapemahaman adalah bahwa seorang penafsir harus berhati-hati dalam menafsirkan teks dan tidak menafsirkannya sesuai dengan kehendaknya, yang semata-mata berasal dari prapemahaman yang telah terpengaruh oleh sejarah, pengetahuan awal, pengalaman, dan lain-lain. Adapun dengan teori The Fusion of Horizon, ia menyatakan bahwa dalam proses penafsiran terdapat dua horizon utama yang harus diperhatikan dan diasimilisasi, yaitu horizon teks dan horizon penafsiran. Sedangkan teori aplikasi adalah teori yang menegaskan bahwa setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud dari sebuah teks pada saat teks itu muncul, ia lalu melakukan pengembangan, penafsiran, atau reaktualisasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan makna baru dengan makna asal sebuah teks. Penafsiran ini menurut mereka dilakukan dengan memperhatikan konteks tekstual dengan analisis bahasa sebagai basis dan konteks sejarah di mana teks itu muncul dengan analisis historis sebagai instrumennya. Sahiran Samsudin menyatakan bahwa teori Manazum Magaza sejalan dengan teori takwil Nasr Hamid Abu Zaid yang membedakan antara keterkaitan makna asli, yaitu mana, dan makna baru Magaza. Mungkin itu materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.